Pernah nggak sih denger cerita lampu Aladin? Kayaknya pernah deh. Nah, ini tentang kisah lampu Aladin di dalam dongengnya 1001 Malam, yang katanya Aladin itu menemukan satu lampu ajaib, dan kalau digosokkan keluarlah jin dan memberikan beberapa permintaan yang akan diselesaikan oleh jin tersebut, alias doanya terkabul, permintaannya terkabul. Terus pertanyaannya, ada nggak sih di kehidupan nyata yang kita berdoa langsung terkabul, yang kita ucapkan langsung terkabul? Wajib disimak nih, karena ini tentang kiat-kiat doa kamu atau keinginan kamu bisa tercapai atau terwujud, teman-teman. Tapi jangan lupa sebelumnya di like, di subscribe dulu ya, biar aku makin semangat bikin videonya. Stay tune. Nah, tadi kan ada ngebahas tentang lampu Aladin yang ajaib tuh, kisah-kisahnya yang ajaib. Ternyata hidup kita itu juga ajaib, teman-teman. Tanpa kita sadari, hal-hal yang kita inginkan itu mudah banget tercapai. Selagi apa sih? Ya selagi kita yakin. Oke, kiat yang pertama supaya doa kamu itu mudah terijabah atau keinginan kamu itu cepat terkabul, teman-teman. Yang pertama adalah hakul yakin, yaitu yakin atau iman, mengimani ya. Kita tanamkan dulu nih dalam pikiran kita bisa kok, kita mampu kok seperti orang-orang lain, kita bisa kok mampu sukses, orang lain juga sama, berjuang dulu, kita juga pasti kok bisa melewati hal-hal yang gak enaknya itu. Seperti apa sih hal yang gak enak? Ya contohnya dari yang gak tahu menjadi tahu, dari yang misalnya gagal jadi move on, bergerak menjadi lebih baik dari kesalahan yang pernah kita perbuat, teman-teman. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Mau apapun itu, mau sedang bekerja, mau sedang menimba ilmu, aktivitas apapun, kalau misalnya kita gagal, maka trial and error, lakukan dan perbaiki, teman-teman. Jadi nggak ada yang langsung instan bisa ya, semua sesuatu itu pasti butuh proses. Sama halnya seperti saya bikin video ini juga, pertamanya gimana sih biar bisa ngomong di depan kamera? Ya tentunya dengan belajar, karena sering mungkin membaca buku atau misalnya sharing dengan teman, apapun itu, teman-teman. Ya yang penting adalah bergerak ya, jangan diem aja. Kita pengen sesuatu nih tapi diem aja, bisa nggak sih tercapai? Ya gimana dong, bisa nggak? Ya enggak ya kayaknya. Jadi bergeraklah, karena dengan bergerak kita itu pasti bisa melakukan sesuatu bahkan di luar nalar, teman-teman. Oh ternyata aku bisa kok kayak orang lain, oh ternyata aku mampu melewati ujian itu, ternyata bisa juga ya kalau dikerjain. Nah jadi sebenarnya otak kita itu sangat powerful, teman-teman. Asalkan yang pertama itu yakin dulu, yakin seyakin-yakinnya di dalam hati, di dalam pikiran, kemudian mengucapkan hal-hal yang baik. Jangan, aduh bisa nggak ya doa aku tercapai, kan itu kayaknya nggak mungkin, masa sih? Nah jangan ada ucapan kayak gitu ya, teman-teman, karena sebagian ucapan adalah doa. Apa yang kamu ucapkan harus didasari dengan pemikiran yang harus hati-hati banget, karena yaitu ucapan kita, apalagi ucapan seorang ibu kepada anaknya, sangat mustajab, teman-teman. Jadi berhati-hatilah dengan berucap. Mungkin bisa dilatih dengan, aduh sulit ya, oh ini agak sukar ya, tapi bisa. Nah jadi berlatihlah mengucapkan hal-hal yang positif, teman-teman. Nah yakin juga itu merupakan suatu fondasi atau landasan supaya kita bisa melakukan sesuatu, teman-teman. Baik itu dalam segi pekerjaan, baik itu dalam doa, teman-teman. Yakin itu adalah hal yang utama dulu deh. Yakin sama Allah bahwa yang kita minta sebenarnya sudah terjadi, atau sebenarnya lagi OTW ini di hidup kamu. Siap-siap aja kamu mendapatkan hal membahagiakan suatu hari nanti, teman-teman. Kapan waktunya? Wallahu alam, gak ada yang tahu waktu yang terbaik buat doa kita tercapai. Yang penting adalah satu dulu nih, yakin dulu bahwa nanti pasti doa itu datang dengan sendirinya. Terus yang kedua apa sih, teman-teman? Perbanyak dekat dengan Allah. perbanyak dekat dengan pencipta kita, teman-teman. Bahwasanya
bumi, langit, semua isinya milik Allah, bener nggak? Jadi ya udah mintanya sama Allah aja, jangan mengharapkan manusia. Sekali lagi, jangan mengharapkan manusia ya, karena siap-siap kecewa. Nah, justru kalau misalnya kita yakin sama Allah, menggantungkan harapan sama Allah atau tawakal, maka bersiaplah, yang terbaik di hidup kamu itu sudah Allah siapkan, teman-teman. Allah itu skenario yang terbaik. Kita nggak tahu nih, bahkan misalnya ada suatu ayat mengatakan boleh jadi yang kamu suka itu tidak baik untukmu, dan boleh jadi yang tidak suka itu malah baik untukmu. Allah mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Jadi sebenarnya misal nih kita pengen banget tuh, ngebet banget deh pengen berjodoh sama seseorang, misalnya pengen sama si A tapi malah dijauhkan sama Allah, entah orang yang tuanya nggak setuju, entah kelakuan orang yang kita suka menyebalkan, ataupun dibukakan kedok-kedoknya yang sebenarnya nggak bagus, teman-teman. Nah, mungkin itulah yang terbaik. Atau misalnya belum nih dapat jodoh, mana ya kok aku udah berdoa terus nih, tapi mana ya jodohnya belum nyampe juga nih. Nah, sabar aja teman-teman, Allah itu Maha mengetahui. Ya udah, deket aja sama Allah. Selagi masih kita single nih, gunain deh waktu sebisa mungkin untuk beribadah, untuk mengupgrade diri, belajar lebih baik. Jadi intinya adalah selalu dekat dengan Allah. Misalnya seperti apa sih sholat di awal waktu, teman-teman? Mudah nggak? Tentunya enggak ya, apalagi misalnya nih subuh-subuh, aduh ngantuk banget, jam 4 subuh lebih itu kan anak-anaknya tidur, tapi Allah udah memanggil nih, lebih baik tidur atau bangun berwudu untuk sholat. Dan bahkan sebelum subuh pun, qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi pokoknya diprioritaskan dalam pikiran kita itu akhirat dulu. Pasti dunia mengikuti, teman-teman. Akhirat dulu. Sholat dulu, entah itu di kapanpun, entah itu kita sedang sesibuk apapun, usahakan sholat tepat waktu, teman-teman. Karena ya waktu itu bagaikan berlian ya, semakin dekat dengan waktunya sholat, maka kita mendapatkan berlian yang sebongkah berlian yang sangat indah. Justru kalau dilama-lamain sholatnya, ya berliannya makin kecil. Nah, bayangkan kayak gitu ya, rugi dong misalnya kita dapat berlian yang kecil. Nah, jadi diibaratkan seperti itu, teman-teman. Sholat di awal waktu, kemudian apa sih? Berzikir, mengucap syukur, hamdalah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pokoknya bertasbihlah sebisa mungkin, beristighfarlah, bersyukurlah, karena syukur menambah nikmat, istighfar menghapus dosa, teman-teman. Jadi itu sih yang kehidupan sehari-hari banget ya. Itu sih yang biasa dilakuin ya, emang itu, teman-teman, kiat-kiat supaya doa tercapai. Salah satunya adalah dekat dengan Allah, prioritaskan Allah di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, yang ketiga, teman-teman, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Rasulullah, maka insya Allah doa-doa kita itu mudah terijabah, mudah terkabul, teman-teman. Seperti banyak banget kisah-kisah keajaiban sholawat. Dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang sering bersolawat, kemudian dia mendapatkan musibah, kemudian Nabi menolongnya dengan bermimpi, memimpikan temannya. Pokoknya banyak banget, teman-teman. Agak lupa sih ceritanya ya, tapi banyak nih, di searching aja kisah-kisah keajaiban sholawat. Dan tentunya aku juga udah pernah ngerasain sendiri kisah keajaiban sholawat. Dan subhanallah, Allah mudahkan dari segi rezekinya, dari segi keinginannya, satu persatu doa aku tercapai, teman-teman. Pengen mobil, pengen rumah yang nyaman, pengen pekerjaan yang nyaman,
keluarga yang baik-baik, pokoknya yang doa yang selama ini dipanjatkan, diminta itu satu persatu alhamdulillah terwujud teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman juga ngerasain ya keajaiban sholawat seperti yang aku rasain. Dan apalagi sih teman-teman keajaiban sholawat? Tentunya selain dari dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, teman-teman, dimudahkan nih doa kita nyampe ke langit. Nah, keajaiban sholawat itu adalah kita lebih menjadi hatinya itu tenang, teman-teman. Kenapa demikian? Karena ya kita dekat dengan Rasulullah, tentunya segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini, semua aktivitas yang kita jalani, ya kita barengi dengan sunatullah, sunat Nabi Muhammad, teman-teman. Misalnya nih, pengen nih hidup sehat, ya udah puasa aja seperti yang disunahkan Rasulullah. Pengen banget nih hidupnya bermakna, maka membantulah orang lain. Bantulah orang lain sebisa kita, teman-teman. Bantulah orang-orang yang selagi mungkin mereka kesusahan, kita bisa membantu, ya kenapa enggak? Karena kita membantu orang lain, otomatis kita itu akan dibantu orang lain. Jadi berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin, walaupun sedikit nih, 1 biji zarah, maka itu adalah balik lagi ke dalam diri kita. Jadi kita itu udah pikirannya udah positif, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, insya Allah semua hajat kita itu mudah terkabul, teman-teman. Secara nggak langsung Allah itu sayang sama kita, karena ya sebagai hambanya memang diciptakan untuk beribadah, dan ya udah pasrahin aja semuanya. Dari itu masalah, dari itu kita pengen apa, pekerjaan yang nyaman, pengen jodoh, pengen rezeki yang mudah, mintanya sama Allah aja, teman-teman. Yakinlah dalam hati bahwa kabar gembira itu pasti datang, bahwasanya kita itu bakalan beruntung di dunia dan beruntung juga di akhirat. Dapat syafaatnya Nabi di akhirat, teman-teman. Siapa sih yang gak pengen dapat air dari tangannya Nabi Muhammad? Dan barang siapa yang mendapatkan air dari tangannya beliau, maka tidak akan kehausan. Secara nanti di padang mahsyar dikisahkan sangat panas, teman-teman. Nah, kalau dapat air dari baginda Rasulullah, tidak akan merasa kepanasan. Nah, jadi gitu aja sih, teman-teman, sharing kali ini, saling mengingatkan walau 1 ayat, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.